Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Mustaqim, orang kampung orang tani. Di sini Gus Mustaqim tampil lagi di channel RBI. Kita berjumpa lagi. Tidak lupa saya mau menyapa saudaraku yang ada di Sabang sampai Merauke. Ya, di sini marilah kita belajar bersama-sama dengan Gus Mustaqim, orang kampung orang tani. Di sini Gus Mustaqim mau ngasih penjelasan tentang Edi Mulyadi. Edi Mulyadi itu bukan orang TK, bukan orang kampung itu. Edi Mulyadi itu bukan anak TK itu. Emang dia dulu pernah nyalon di PKS, itu nggak jadi dia. Ucapannya bikin kerusuhan. Mari kita belajar dari Edi Mulyadi kita, saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Ngapain dia ikut-ikut ngurusin ibu kota yang mau dipindah ke Kalimantan? Kalau emang dia nyalon nggak jadi, ya udah, berarti kan dia belum bagus sama yang kuasa, belum dikasih kursi yang bagus kan gitu. Seharusnya harus menciptakan suasana kedamaian gitu, jangan malah mengkeruh suasana gitu loh, bikin gaduh suasana. Kalau Edi Mulyadi itu bukan orang goblok, saudara. Kalau bilang dipikir loh, iya, bukan anak SD, bukan anak orang kampung, orang pelosok seperti Gus Mustaqim ini. Itu orang berpendidikan itu, gak mikir dampaknya ucapnya ke belakangnya gimana itu, kan gak mikir dia. Ya kalau memang kata-kataku menyinggung perasaan orang lain, minta maaf, cuman gitu doang. Itu pasti yang lainnya jelek, nggak ada yang bagus selain dia kan gitu. Ya contohnya seperti Gubernur DKI Anies Baswedan dulu kan bilang, ya kalau bukan saya nggak bisa menanggulangi kebanjiran di Jakarta. Buktinya sampai sekarang ya banjir di Jakarta. Nah itu kan omongan politik semuanya itu. Paham nggak saudara-saudaraku? Itu omongan politik orang yang mau nyalon gitu. Ingat nggak dulu katanya Anies kan DKI supaya Teluk diberhentikan, supaya nggak menimbulkan kebanjiran. Tapi setelah dia jadi, apa diberhentikan Teluk pembangunan itu? Nggak mungkin kan, masih lanjut kan? Ya itulah ucapan mereka-mereka yang nggak bermoral, itu namanya. Cuman buat alat politik itu ucapan-ucapan dia itu, gitu loh. Untuk mencapai tujuan, ucapan apapun dilakukan. Ya seperti Edi Mulyadi ini kan, ngapain bahas-bahas ibu kota. Kalau emang nggak mau dipindah ke Kalimantan ibu kota, katanya jauh alasan, tapi di DKI itu nggak mikir dia. Orang dari mana saja datang ke DKI itu apa nggak jauh itu. Katanya Edi Mulyadi kalau orang di Gunung Sari dipindah ke Kalimantan nggak mau, katanya jauh. Nah sekarang di ibu kota itu apa semuanya orang DKI itu. Orang dari Sabang sampai Merauke menaruhkan nasibnya di ibu kota, apa nggak jauh dia itu. Ya datang mau, nggak ada yang nyuruh itu. Ya nggak tahu kalau Edi Mulyadi itu ada yang nyuruh perkataan seperti itu kan gitu loh. Apa mungkin dia dapat uang itu supaya negara ini tidak damai. Dia itu nggak ngerti apa maknanya hidup mereka di dunia itu, nggak paham dia, walaupun lulusan sarjana atau apa itu nggak paham kalau orang gitu-gituan itu. Pahamnya duit, harta kalau orang gitu-gituan itu. Itu tadi, cuman bisa ngomong, nggak bisa ngelakonin itu. Dia nggak memandang ke bawah. Gimana sengsaranya saudara-saudara yang di kampung kalau terus begini bikin kerusuhan yang di negara ini. Berarti dia nggak suka kedamaian di bumi Nusantara ini. Kalau dia menimbulkan gaduhan semuanya, orang itu nggak mikir supaya oh ya Nusantara kita itu damai, rukun, tentram gitu. Yang pemerintahan urusi pemerintahannya, yang Pak Tani ngurusin ladangnya, nggak usah ikut campur urusan yang di atas, udah ada yang ngatur. Manusia yang berwatak syirik itu nggak mau negara, suatu negara yang adem ayem tentrem menimbulkan suasana, nggak mau dia. Mari kita belajar bersama-sama dengan Gus Mustaqim, orang kampung orang tani, supaya tahu makna hidup kita ini bermanfaat enggak sama keluarga, sama orang lain. Ya kayak Edi Mulyadi bermanfaat enggak itu sama orang lain bicaranya.
nggak mau tanggung jawab apa ucapannya, apa yang diandalkan dia? Pasti pengacara, kuasa hukum. Apa mungkin dia karena sakit hati menyalon di PKS gak jadi? Itu juga bisa, supaya dilihat, oh dia berani protes begini, supaya diangkat. Ya, kalau yang Maha Kuasa nggak menentukan, waduh, cuman berusaha, berencana. Yang menentukan yang Maha Kuasa. Itu nggak ingat dia itu, walaupun S5 S10. Kalau yang Maha Kuasa nggak menentukan, nggak bisa, saudaraku. Jangan mengandalkan keturunan, walaupun keturunan jenderal, bintang 3, bintang 5, bintang 6. Kalau yang Maha Kuasa mengendaki, ya nggak bisa jadi orang besar. Walaupun kita demo 1000 kali, kalau yang Maha Kuasa menetapkan kalau ibu kota akan hadir di Kalimantan, pasti hadir itu. Nggak bisa manusia menghalangi. Edi Mulyadi itu nggak pernah dengar orang ngaji. Itu di mana yang betul orang ngaji itu. Orang ngaji itu maknanya gimana itu nggak ngerti, cuma ngomong doang itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau manusia nggak ada daya lain yang Maha Kuasa. Innama amru idza ra'ain ayaqula lahu kun fayakun. Kalau yang Maha Kuasa mengendaki, jangankan manusia, jin setan aja. Jadi kalau yang Maha Kuasa mengendaki, akhlaknya itu nggak dipegang. Makanya sekarang ini banyak nggak ikut jejaknya para wali songo, para ulama-ulama dulu, berjuang dulu, nggak ngerti, nggak ada itu, nggak ada. Itu dibilang makan duit haram, nggak mau dia. Kalau pintar-pintar ngomong, walaupun orang salah bisa menang. Sebelum bertindak harus dipikirkan dulu. Coba Edi Mulyadi itu, seandainya di penjara, yang nyuruh dia berkoar-koar itu, yang bayar dia, nggak mungkin ikut. Seandainya di dunia ini yang seperti Edi Mulyadi, hancur dunia ini, hancur. Nggak mungkin mendapatkan ketentraman, kedamaian, nggak mungkin itu. Soalnya bukan rahmatan lil alamin dia itu. Ada batasnya semuanya itu. Mari kita bersama-sama belajar dengan hati supaya berbuat baik di dunia ini. Kita meninggalkan pesan yang baik, jangan meninggalkan pesan yang nggak karu-karuan. Itu seumur hidup dikenang sama anak cucunya. Oh dulu kakek kamu debat gini-gini sampai dunia gempar itu. Waduh, itu bangga dia mungkin. Kata orang Jawa, ditekek ngarep nyelentik, tekek mburi nyeruduk, ya orang seperti itulah. Bahasanya orang Jawa kan gitu. Maksudnya dia jabat di bawah, atasannya mau disogrok supaya turun gitu, dia itu seperti itu. Nanti kalau dia di atas, yang bawah ini yang babak belur, diperalat sama dia. Kita harus paham dari situ, saudaraku. Kita lihat orang di atas sekarang ini udah gak karu-karuan. Seakan-akan gak ada tentramnya dunia ini. Ada aja kasus Semeru baru reda, ada aja Habib Bahar. Sekarang dia ada lagi nih kasusnya. Sebentar lagi ada lagi. Semuanya ingin jadi pemimpin. Seakan-akan pemimpinnya nggak ada yang becus kalau bukan dia kan gitu. Kejelekan orang di dunia sekarang mulai bermunculan. Yang penting dia harta, uang yang dikejar dengan cara apapun itu. Segala cara pun ditempuh sama dia, walaupun itu cara jelek, cara bagaimana itu pasti ditempuh kalau orang seperti itu. Soalnya apa? Hidup di ibu kota, di kota itu sudah hidupnya nafsi-nafsi itu, nggak kenal tetangga itu, sibuk kerjaan semuanya itu. Lain dengan artis-artis, mending artis-artis itu. Itulah sekarang politiknya udah politik gak sehat sekarang itu. Nggak mungkin gak rame ntar ibu kota di Kalimantan itu pasti rame. Soalnya apa? Lihat aja sendiri di Jakarta gimana itu. Hidupnya orang Jakarta gimana? Nafsi-nafsi itu. Yang kuat pasti yang menang kalau di sana itu. Pasti ada penghuninya, nggak mungkin nggak ada penghuninya. Dulu Sumatera aja nggak ada penghuninya. Siapa tahu usaha kita di sana bisa lancar, bisa sukses kan gitu. Semuanya itu yang menentukan yang Maha Kuasa. Ya cuma dia gak mikir itu ucapannya. Walaupun dipindah kemana aja ibu kota, kalau memang sama yang kuasa dikendakin, pasti terjadi gitu. Maka dari situ mari kita belajar bersama-sama dengan Gus Mustaqim, orang kampung orang tani. Dan sampai di sinilah jumpaan kita bersama Gus Mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Rabbana anzalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu saudaraku semuanya.